Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita ada rapat koordinasi terkait dengan kerjasama daerah dan penetausahaan keuangannya. Ini akan kita bahas terkait dengan dasar hukum, tahapan kerjasama daerah, dan penatausahaan keuangan. Rekan-rekan semuanya, hari ini akan kita bahas satu persatu. Sehingga rapat hari ini bisa memperoleh hasil yang sangat memuaskan, sehingga kita bisa dapat memahami bagaimanakah unsur-unsur kerjasama daerah dan penatausahaan keuangan. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah itu sesuai dengan Perpres 1 Data itu bisa kita lihat dasar-dasar hukumnya ada pertama di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23, kemudian PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres 1 Data, kemudian ada Perpres Strategi Nasional, ada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian ada PP Standar Akuntansi Pemerintahan juga. Kemudian Perpres SPBE. Nah, itu menjadi dasar-dasar dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, untuk siklus pengelolaan keuangan daerah itu dimulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan dan penatausahaan, dilanjut dari akuntansi pelaporan, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan. Ini dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita diskusi santai. Kalau ada pertanyaan silahkan saya diinterupsi, kita berdiskusi secara santai saja ya. Saya lanjutkan untuk perencanaan dan penganggaran itu. Perencanaan dan penganggaran itu dimulai dari peran TAPD yang menjadi vital dalam mengendalikan konsistensi dan korelasi logis antara kinerja, impact, outcome, output, dan keuangan dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun oleh perangkat daerah. Ini diperlukan dalam penyusunan di Pemda ya, RPJMD, RKPD, kemudian di perangkat daerah itu menyusun Renstra, Renja, ini dalam kesatuan perencanaan pembangunan. Ini diperlukan juga untuk perencanaan anggaran, untuk penyusunan KUA, PPHS, RKA, SKPD, kemudian rancangan Perda, APBD, rancangan Perkada, dan kemudian di penjabaran APBD. Nah, untuk ini konsistensi penyajian informasi pada setiap tahapan pembangunan hingga perencanaan anggaran menggunakan kodifikasi dan nomenklatur yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2029 dan pemutakhirannya. Demikian. Saya lanjutkan. Untuk penyusunan dan penetapan APBD itu didasarkan pada RKPD. Kemudian pedoman penyusunan juga tahap-tahapannya 1 sampai 6 ya. Dari menyusun, kemudian rancangan PPS, rancangan PPS, rancangan Perda APBD. Ini dibahas oleh pemerintah dalam hal ini Bupati, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kemudian untuk penyampaian KUA PPS itu disampaikan paling lama 6 minggu sudah disampaikan rancangan KUA PPS untuk dibahas. Saya lanjutkan. Nah, ini hari ini kita membahas tidak hanya di pengelolaan keuangan tetapi untuk dasar hukum kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ketiga. Oke, untuk dasar hukum kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ketiga itu ada di Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, kemudian di pasal terutama di pasal 363 ayat 2 ya. Kemudian pasal 366.
Kemudian di PP kerjasamanya ada PP 28 tahun 2018 bab 3. Kemudian ada di Permendagri 22 tahun 2020 bab 3. Saya lanjutkan. Nah, ini dasar hukum kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa di pasal 363 ini ada 3 ayat. Dalam 3 ayat ini menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama ini bisa dilakukan oleh daerah lain atau pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dikatakan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Begitupun di pasal 366. Artinya pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain atau lembaga pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan, artinya sesuai dengan kewenangannya. Itu inti dasar dari sebuah kerjasama. Saya lanjutkan. Di sini ada tahapan-tahapan ya, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ini dalam sebuah kerjasama ada subjek hukum, kemudian hasil kerjasama, kemudian objek kerjasamanya, kemudian ketika ada perselisihan juga itu diatur. Jadi ada tahap 1 sampai tahap akhir ketika ada perselisihan juga itu diatur ya. Kemudian untuk tahapan kerjasama ini sesuai dengan Permendagri nomor 22 tahun 2020 bab 3. Ini di pasal 26 studi kelayakan, kemudian ada dokumen studi kelayakan berisi latar belakang, dasar hukum gitu ya sampai dengan kesimpulan. Kemudian ada persiapan dilakukan oleh perangkat daerah, kemudian ada persiapan sampai pelaporan dan penata usaha ya. Itu tahapan dari sebuah kerjasama. Biasanya dalam sebuah kerjasama itu diawali dengan penyusunan MOU, Memorandum of Understanding, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Oke, itu adalah tahapan dari perjanjian kerjasama. Kan saya lanjut lagi. Dalam perjanjian kerjasama itu juga ada pengawasan ya. Pengawasan kerjasama daerah itu dilakukan oleh internal audit pemerintah. Di sini dilakukan oleh APIP, kemudian pengawasan juga dilakukan oleh DPRD. Karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama yang melibatkan dana APBD. Dan laporan berkala. Kemudian ada evaluasi hasil akhir yang dilakukan setelah proyek selesai untuk menilai keberhasilan dan manfaat. Kita lanjut, bagaimana kan kalau selesai kerjasama, maka ini ada prosedur pencairan anggaran. Dalam prosedur pencairan anggaran, maka dimulai dari pengajuan pencairan dulu, kemudian dokumen diverifikasi, kemudian ada pengesahan pencairan, kemudian ada transfer dana kepada pihak ketiga yang dikerjasamakan, kemudian pelaporan penggunaan anggaran. Lanjut, untuk pelaksanaan dan penatausahaan itu ini sudah dirinci lagi dan dibuatkan bagian-bagian bahwa pelaksanaan penatausahaan itu dasarnya adalah APBD. Kemudian dari APBD di breakdown menjadi DPA, kemudian AKPD, kemudian ada SPD, kemudian SPP, kemudian ada SPM, surat perintah untuk membayar, kemudian ada SP2D, baru ada transfer, kemudian ada pembukuan, baru itu dilakukan LPJ, pertanggungjawaban. Itu adalah tahap-tahapan pelaksanaan penatausahaan keuangan untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Kemudian yang selanjutnya mekanisme pertanggungjawaban dan pembayaran belanja itu dapat dilihat dari tabel-tabel yang saya sajikan. Itu dari PPTK menyiapkan kelengkapan dokumen belanja, kemudian ada
PPK SKPD memverifikasi belanja, kemudian ada PA mengesahkan belanja, kemudian dilanjutkan lagi bendahara pengeluaran, ada pembayaran belanja melalui UP, uang persediaan atau tambahan uang, kemudian tanda bukti pembayaran, kemudian ada input yang sekarang itu dilaksanakan melalui SIPD. Ya, demikian peserta rapat hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya untuk tanya jawab atau diskusi singkat kita bisa lakukan. Terima kasih.